Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususan Shahibul Bait, Pak Pur sekeluarga, semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita mengajak bersama-sama untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak yang telah diberikan kepada kita, baik berupa nikmat sehat, rezeki yang banyak, kemudian tidak lupa nikmat keamanan, sebagaimana saudara kita di Palestina, ini sedang tidak aman, maka di Indonesia khususnya di Kemendung ini aman-aman saja. Itu adalah bentuk pemberian atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara bersyukurnya? Ya, pertama dengan hati selalu membenarkan bahwa keamanan dan sebagainya ini adalah pemberian dari Allah. Yang kedua dengan syukur dengan lisan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga terus mawon ya. Ahlan wa sahlan Ulsan Iti Rawuh. Sudah kita mulai karena memang sudah ini isak sampai selesai. Iya, alhamdulillah. Biar tidak kemalaman, maka monggo betul-betul saya mengajak kepada diri saya dan kepada panjenengan semua untuk betul-betul mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang sering kita dengar adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidanakum. Sungguh jika kamu mensyukuri nikmatku, maka Allah mengatakan aku akan menambah nikmat-nikmat tersebut. Wala in kafartum, dan jika kamu mengingkari nikmat dariku, maka inna azabi lasyadid. Ketahuilah bahwa siksaku sungguh dahsyat. Tidak hanya pedih. Kalau pedih itu ya hanya di permukaan kulit itu. Tapi kalau siksa yang dahsyat, lasyadid, itu bisa sampai ke jiwa. Demikian juga sampai tulang belulang itu bisa hancur, Itu siksanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Maka syukur ini mari kita betul-betul kita jaga, baik dengan hati kita, dengan lisan kita, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada namanya Mbak Puji, Mbak Puji itu miliknya Pak Soleh, dan Mbak Puji Pak Soleh itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka segala pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita dikatakan Waalaikumsalam. Allahul Karim. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Jadi segala pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka kita sanjungkan setiap kali, di antaranya
Kalau kita sholat selalu baca ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pujian untuk Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, ya, yang menguasai seluruh alam. Ya. Itu nasihat saya atau pesan saya. Ya, pertama adalah mensyukuri nikmat. Ya, jangan sampai kita kufur nikmat. Ya. Saladin, calculate prayer times. Saladin, calculate prayer Contohnya times. siapa? Ada contoh yang mengkufuri nikmat. Nah, ini baru pendahuluan ya, mulu yang nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Syekh Supri. Yo, jadi Mas bilang ya. Syekh Supri. Waalaikumsalam. Pinjam kunci motor nih. Pinjam kunci motor. Ahlan wa sahlan, selamat datang Mas Nyoto, Mbak Atun, Nyoto. dan sebagainya. Sugeng Rawuh. Sekali lagi, yang pertama mari kita ingatkan untuk syukur ini, ya. Maka sering-sering kita mendengar kata-kata syukuran. Ya. Itu dalam rangka adalah mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih, teman kita ditraktir katakanlah. Kita aja bilang apa? Terima kasih. Apalagi Allah sudah memberi kepada kita banyak sekali nikmat yang tidak bisa kita hitung. Ya. Dari mata kita, tangan kita, kaki kita juga. Kalau kita kaki kita satu dibeli 1 miliar boleh nggak? Mas Nyoto? Tidak. Oh tidak. Nah ini kaki kita dibeli 1 miliar nggak boleh. Ya. Apalagi yang lain. Ini kan banyak sekali. Sehingga jangan sampai kita lupa dengan kata syukur ini. Ya. Contohnya sudah diberi contoh oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak bersyukur itu disiksa oleh Allah, yaitu yang namanya Qarun. Ya. Qarun itu orang yang paling kaya sak jagat raya itu ya. Ya. Kuncinya saja itu kalau dibawa oleh 7 orang itu keberatan. Kita punya 1 kunci aja, lemari kita nggak ada uangnya, ya kan? Qarun itu Pak, Bu, hartanya luar biasa, nggak ada yang nandingi. Ya, Jokowi nggak bisa nandingi Qarun. Harta Jokowi, harta siapa, Sri Mulyani yang pegang uang itu nggak bisa nandingi Qarun. Tapi Qarun itu orang yang tidak mau bersyukur, ya. Kalau ditanya Mas Qarun, uangmu, hartamu sebanyak itu dari mana? Bagaimana jawab Qarun? Uang harta sebanyak ini saya peroleh karena kepandaianku mencarinya. Nah, itu jawabannya. Nah, kalau kita kan mestinya uang sebanyak ini dan harta sebanyak ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Supri, Mas Tanul, ahlan wa sahlan. Syekh Supri. Bisa merapat. Ya, aku tangan gini wes. Ketok. Ini Mas. Ya, kita lanjutkan Mas Supri, Mas Tanul. Ini baru pendahuluan ya. Masalah tentang bentuk syukur tadi oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas dikasih contoh. Baik, tadi namanya Mas siapa? Mas Qarun. Mas Qarun. Nah, Mas Qarun itu hartanya banyak, ya. Kuncinya saja dibawa 7 orang keberatan. Begini ya. Coba kita punya berapa kunci, ya. 1 aja
Nggak ada apa-apanya, Pak. Ya kan? Tapi itu tadi kalau ditanya Mas Wes, Koron Mas Rum. hartamu dari mana kok banyak seperti itu, maka jawaban Koron, harta dan kekayaan saya sebanyak ini saya peroleh dari kepandaian saya mencarinya. Ya. Apa bukan pemberian dari Allah? Bukan. Ya, Masya Allah. Akhirnya Koron, Pak Bu, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di makan bumi. Ya. Jadi siksanya bumi itu ya membuka begitu, terus Korun dan hartanya tenggelam, dimakan bumi, disiksa oleh Allah seperti itu. Naudzubillah. Maka betul-betul monggo ini ya, nasihat saya, kita diberi umur ya, ada yang 25 tahun, ada yang 18 tahun, ada yang 57. Mungkin paling sepuh Bu Samiti ya. Berapa Bu? 36 Pak. Masya Allah 36 tahunnya, kelahirannya. Dibalik. Oh, 63. Masya Allah 63 ya, subhanallah. Ya, mungkin Pak Doko 70 atau berapa Mas? Nah, ya, mantap. Ya, ini adalah juga karunia dari Allah SWT, umur panjang ya. Maka Nabi memberi nasihat, orang yang paling bahagia, orang yang paling bergembira mestinya adalah orang yang panjang umurnya dan paling banyak amal solehnya. Nah itu yang baik ya. Dan orang yang paling merugi adalah orang yang panjang umurnya dan paling buruk amal solehnya, paling sedikit amal solehnya. Nah itu sekilas dari nasihat atau pendahuluan dari saya, biasa ya sebagai motivasi atau dorongan kita, sehingga kita jangan mentang-mentang punya jabatan ini, jabatan itu, tidak hanya satu jabatan ya. Kemudian punya ini, punya itu, pokoknya kalau dipakai untuk 7 turunan itu nggak habis hartanya. Terus mentang-mentang ya, mentang-mentang artinya ya tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jangan ya, karena banyak ya saudara-saudara kita yang mentang-mentang seperti itu. Oleh Allah sudah diberikan contoh, yaitu Mas Korun tadi ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti biasa pengajian malam Senin Legi adalah kita buat 2 sesi ini Pak Pur ya. Sesi pertama nanti tadarus beserta dioncei ya isi tadarusnya biar kita mengetahui maksudnya. Kemudian istirahat, mungkin kalau ada teh atau apa nanti diminum dulu kalau ada loh ya, saya nggak janji. Istirahat, terus nanti dilanjutkan sesi kedua ya, tambahan materi sedikit ya. Ya itu insya Allah tidak sampai jam 10 ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita masuk sesi yang pertama, yaitu kita lihat surat At-Takatsur ya. Surat At-Takatsur, surat yang ke 102. Surat yang ke 102 ya. Yang bawah silahkan dibuka, bisa di HP, bisa dibuka. Surat At-Takatsur itu ada 8 ayat ya, ada 8 ayat, tidak banyak ya. Ini turunnya di Mekah ya. Turunnya di Mekah ada 8 ayat. Kita baca, nanti panjenengan menirukan artinya, ditirukan, kemudian apa perinciannya nanti panjenengan tinggal mendengarkan saja ya. Baik, kita baca, silahkan diikuti atau ditirukan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. yang Maha Penyayang. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zultumul maqabir. Sampai kamu mengunjungi kubur. Sampai kamu mengunjungi kubur. Kalla saufa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Janganlah begitu. Janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. akibat perbuatanmu itu. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Dan janganlah begitu. Dan janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui. Kelak kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Janganlah begitu. Janganlah begitu. Jika kamu mengetahui Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. dengan pengetahuan yang yakin. Tsumma latarawunnaha. Kita ulangi. Latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan niscaya kamu akan benar-benar melihat neraka jahim. Tsumma latarawunnaha ainal yakin. Tsumma latarawunnaha ainal yakin. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Akan melihatnya dengan ainul yakin. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai Kemudian pasti kamu akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Demikian Bapak Ibu, tadarus kita sudah selesai. Kemudian mohon diperhatikan apa maksud dari ayat per ayat tersebut, ya. Allah akan menjelaskan maksudnya, ya. Tadi baru terjemahan, kita butuh untuk mengetahui maksudnya, ya, maksud dari ayat-ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman mencela para hambanya yang tidak sempat lagi melaksanakan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, tidak mengenal Allah dan bersandar kepada Allah, serta mengutamakan cinta kepada Allah di atas segala sesuatu, ya. Alhaakum, sungguh telah melalaikan kamu. Artinya
lalai tidak melaksanakan semua kewajiban tersebut di atas. At-takatsur artinya bermegah-megahan. Dalam ayat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bermegah-megahan agar artinya mempunyai segala bentuk yang dijadikan kemegahan dan dijadikan kebanggaan, seperti mengeruk harta sebanyak-banyaknya, ya, memperbanyak anaknya sebanyak-banyaknya, ya, sampai tidak bisa dihitung, ya. Kemudian juga mencari pengikut sebanyak-banyaknya, punya bala tentara yang begitu banyak, para pembantu juga banyak, tidak hanya satu pembantu. Kemudian punya pangkat yang tinggi dan sejenisnya, dengan tujuan hanya untuk bermegah-megahan. Nah, ini yang tidak boleh, ya. Ada pangkat, anak, pengikut, bala tentara dan sebagainya. Ini hanya untuk bermegah-megahan. Ini yang tidak boleh, ya. Bukan bertujuan untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala atau mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap lalai, sikap bersendau-gurau, sibuk dengan urusan itu akan dilakukan oleh seorang hamba tadi. Ya, itu maksudnya, ya. Nah, alhaakumut takatsur, ya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu, maksudnya itu, ya. Kemudian Allah mengatakan hatta zurtumul maqabir, sampai kamu mendatangi kubur. Boten mlaku teng kuburan, boten, Bu. Ning awake dhewe nganti digotong nang kuburan. Ya, digotong, ya, mengunjungi kubur itu artinya dimasuk, ya, diterke, ya, Mas, ya. Ya, diterke. Pada saat itulah akan tersingkap, akan terbuka bagi kalian penutupnya. Saat dimana sudah tidak ada lagi kesempatan untuk merubah segalanya, ya. Sudah tertutup pintu taubatnya, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, sampai kamu mengunjungi kubur, itu menunjukkan bahwa alam barzah itu adalah alam yang menjadi transit sebagai pintu masuk menuju alam akhirat yang kekal nanti. Karena Allah menyebut mereka dalam ayat ini sebagai para pengunjung. Di alam kubur itu oleh Allah dikatakan para pengunjung, ya. Walaupun tidak bisa berjalan, ya, disebut para pengunjung kubur, bukan sebagai penghuni kubur, ya. Ini menunjukkan akan adanya hari kebangkitan besok, ya. Hari pembalasan terhadap amal perbuatan di alam yang kekal abadi, tiada kerusakan besok di akhirat, ya. Bisa sengsara, bisa bahagia, hanya dua posisi, ya. Bisa sengsara atau bahagia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala mengancam, ya, kepada kita semua, kepada manusia dan jin. Bagaimana ancaman dari Allah? Kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Janganlah begitu, ojo ngono kuwi. Nah, cara gampange, ampun ngoten niku Pak Bu. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu bermegah-megahan tadi, ya. Dan janganlah begitu Bapak Ibu, adik-adik, kelak kamu akan mengetahui, diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dikandani awake dhewe niku. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Karena ini urusannya masalah gaib, Pak Bu. Akhirat itu urusannya nggak kelihatan, masalah gaib. Maka pintu yang bisa kita terima hanya lewat keimanan. Kalau orang yang nggak keiman, mati, ya sudah.
jadi tulang belulang, jadi tanah, mosok masih nanti bisa hidup lagi. Oh, itu orang yang dibakar itu, yang di Bali itu kan dibakar, apakah bisa hidup lagi? Ya jelas bisa, ya kan? Ya. Maka kalau saja kalian mengetahui dengan ilmu yang masuk ke dalam hati kita, pasti kita tidak akan lalai dengan bermegah-megahan. Tentu kita akan bersegera, ya, kayak dandang, beramal soleh. Akan tetapi karena kalian tidak memiliki ilmu yang hakiki, akhirnya jadilah kalian seperti demikian. Jadi ini pentingnya ilmu, Pak Bu, ya, ilmu akhirat. Ya. Kalau tidak punya ilmu akhirat, ya nanti rugi, ya kan? Kemudian Allah mengatakan, la tarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim, ya, yakni pasti datang hari kiamat, dan kalian pasti akan melihat al-jahim yang telah dipersiapkan oleh Allah bagi orang-orang kafir. Nah, ini di garis atas, Pak, jangan di garis bawahi, ya. Yeah. Jadi sekarang kita rubah, ya, mindsetnya, jangan di garis bawahi, tapi di garis atasi. Ya, jadi kebiasaan orang-orang mukmin itu bukan garis bawah, tapi garis atas. Kita garis atas siapa? Ini tadi neraka jahim tadi. Kita akan melihat besok, ya, akan melihat. Dipersiapkan oleh Allah untuk siapa tadi? Orang-orang kafir, ya kan? Na'udzubillah. Kemudian Allah mengatakan, "Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin." Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Ainul yakin itu dengan mata kepala sendiri. Wis cara dene ngeten iki, Pak Bu. Cara dene ainul yakin itu kita kasih atau kita bawa api, ya, mowo lah, mowo, geni. Ya. Terus Mbak Tika nih, sing loreng Mas Tanut nih, Mbak Anis, ya, ditanya Mbak Anis, ini api ini panas ya ini? Enggak, itu dingin, ya. Nah, terus coba dipegang. Nah, Mbak Anis megang api itu, panas. Nah, itu namanya ainul yakin. Nah, besok di hari kiamat kita betul-betul akan melihat neraka jahanam, neraka jahim itu dengan ainul yakin. Nah, tidak ragu-ragu, sudah jelas seperti tadi pegang bara api tadi, itu baru yakin, ya. Nah, sekarang mungkin ada yang tidak yakin, mungkin ada, ya. Tapi kalau kita orang yang beriman harus yakin bahwa besok itu ada surga, ada neraka, harus yakin. Kalau nggak yakin berarti non sewu, Islamnya batal nanti, ya. Kalau nggak yakin, ragu-ragu saja batal nanti Islamnya. Ini bahaya. Harus yakin besok itu ada neraka, ada surga, ya. Kemudian Allah mengatakan, "Tsumma la tarawunnaha 'ainal yakin," dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin, artinya dengan pandangan mata kepala sendiri. Orang yang citane, lupa kan sudah mati, Pak. Oh, dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi besok setelah mati itu, ya, dihidupkan lagi. Sebagaimana Allah berfirman di ayat yang lain, "Wara'al mujrimuna an-nara fadhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa." Ini di surat yang lain Allah mengatakan, dan orang-orang yang berdosa melihat neraka. Ini, ya. Maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya
dan mereka tidak menemukan tempat berpaling daripadanya. Quran surat Al-Kahfi ayat 53. Ini artinya orang-orang kafir itu akan melihat neraka. Ini ucapan Allah loh, ya, bukan Pak Ari. Nah, orang-orang kafir akan melihat neraka dan mereka meyakini bahwa dia akan jatuh ke sana, neraka itu, ya kan? Ya, di dalamnya, ya, dan tidak akan menemukan untuk lari, itu nggak bisa. Ini Quran surat Al-Kahfi ayat 53. Jadi penjelasan ayat 7 dari surat At-Takatsur tadi, ya kan? Kemudian Allah mengatakan tummalatus alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai, ya. Pada hari itu, maksudnya di hari kiamat itu akan ditanyai oleh Allah satu persatu. Mas Supri, Mas terus semua yang punya nyawa itu akan ditanyai oleh Allah. Apa? Akan ditanyai pada hari itu tentang apa? Kenikmatan. Nah, ini kembali tadi pendahuluan saya kan masalah nikmat. Toh? Besok akan ditanya Pak Bu, adik-adik ya, kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu dari mana uangmu itu, ya? Kamu belanjakan untuk apa uangmu itu? Nah, itu ditanya seperti itu, ya. Dari mana kamu belanjakan untuk apa? Ya, itu pertanyaannya ya. Yakni bahwa kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas segala kenikmatan yang kalian peroleh di dunia. Tidak hanya uang, tadi jabatan, rumah, semuanya. Ya, kesehatan dan sebagainya, banyak sekali ya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian mensyukurinya dan menunaikan kewajiban kalian kepada Allah serta tidak menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah? Bila demikian, Allah akan memberikan kenikmatan yang lebih utama dan lebih tinggi nilainya dari seluruh kenikmatan tersebut. Artinya dimasukkan ke surga, ya kan? Kalau sesuai dengan syariat kenikmatan tadi kita cakke, maka balasannya adalah surga. Atau sebaliknya, kalian justru terperdaya oleh diri sendiri, tidak bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Bahkan bisa jadi kalian menggunakan semua kenikmatan itu untuk bermaksiat, sehingga Allah akan menyiksa kalian atas perbuatan kalian itu, sebagaimana dalam firman Allah yang lain, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, kepada mereka dikatakan, adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha fal yauma tujzauna adzabal hun. Dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang kafir tadi yang diperlihatkan neraka tadi, Allah mengatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu dan kamu telah bersenang-senang dengannya, maka pada hari ini, jadi di hari kiamat itu Allah mengatakan, maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan. Quran surat Al-Ahqaf ayat 20. Ini sangat jelas Pak Bu, ya, tentang nikmat, ya, masalah nikmat. Apa saja itu, ya, maka nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka monggo Bapak Ibu, ya, surat At-Takatsur ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita tidak boleh bermegah-megahan. Loh, kalau kita punya rumah yang tingkat 7 Pak, boleh nggak Pak? Boleh.
itu kan megah Pak. Tingkat loro wae wis megah nang Kemendung ya. Iya, Terus ono sing tingkat 3 to. belum ada. Nah, apa meneh tingkat itu kan saking megahe. Boleh enggak Pak? Boleh. Yang tidak boleh itu bermegah-megahan tapi sampai lupa kepada kewajiban, kan begitu. Iya. Gitu? Yang tidak boleh itu sampai nanti menjadi orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut, yang rugi, orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah yang tidak boleh. Jadi kita bangun rumah boleh, mencari uang boleh, dan seterusnya ya, tidak dilarang. Tapi yang tidak boleh ini Allah mengingatkan sampai melalaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini selesai tafsir At-Takatsur ini. Semoga betul-betul bisa menjadi cambuk atau pecut bagi kita masing-masing ya. Apa, Pak? Kalau dipecut itu bagaimana? Jarang itu dipecut jebret. Lari ya. Oh, semangat. Artinya kita dipecut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surat At-Takatsur ini, sehingga nanti kita sadar betul-betul kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tidak menjadi orang-orang kafir, orang-orang yang kufur, mengkufuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan, yaitu dengan masuk Islam, kemudian beriman dan beramal soleh. Jadi Islam itu harus mempunyai dua sisi ini, seperti sisi uang ya. Uang itu kan ada gambar, ada angka. Islam itu juga dua sisi yang tidak boleh hilang. Salah satu sisinya yaitu ilmu, iman, dan amal soleh. Saya sudah beriman Pak, yakin Allah itu ada. Aku kuis beriman Pak, surga itu ada, neraka ada. Nah, tapi belum beramal soleh itu nggak bisa. Imannya ngapusi atau beramal soleh tapi nggak ada iman, ya sama saja rugi. Amal solehnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, karena hanya mencari alam atau mencari dipuji orang kan. Nah, itu artinya Allah ditinggalkan walaupun dia beramal soleh yang banyak ya kan. Tapi harus ini dua ini, sepasang ini, ilmu amal soleh atau iman amal soleh ya. Demikian sesi pertama, alhamdulillah sudah selesai, semoga bermanfaat. Kita istirahat sejenak, nanti kita lanjutkan sesi yang kedua ya. Duk ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pause recording. Toggle. Heading to a colony of Tugman Tivkin. Kalau ada pertanyaan monggo masalah At-Takatsur ini silakan sambil ya, santai-santai aja, jangan tegang ya. Video recording button. Toggle. Heading to a colony of Tugman Tivkin. Tadi bapakku salah diminta lagi bapakku. Orang. Aku nang dulu. Flash mode body. Toggle. Heading to a Zoom C4-1X. Latest video record. Pause recording. Toggle. Heading to a colony of Tugman Tivkin. Hah? Udah. Besok kontrol lagi. The anchor for their refresh location. Toggle. Open set.
See you. The Lewiston. Hidak Descent. The Lewiston. Salad. Muter. 34 minutes. Kamali. Vera. Pause recording. Topple. Heading to a colony Iki of sing Tuckman lagu and tuh. Tifkin. Isen lagu tuh. Video recording button. Pinter dia Topple. hilang. Heading to a colony of Tuckman and Tifkin. Hilang pinter. Pinternya ya hilang. Isen. Kok ampun. Kameranya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini ada rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat transfer keluarga berupa hubungan dan kenangan dari satu keluarga kita diminta untuk menikmati wujud dan sehat dan tidak itu monggo. Pak Ari, besok saya tahsinnya nunggu Umi balik ya Pak, karena kontrol lagi ya Pak. Baliknya jam berapa? Belum nganter. Kamu dapat masa ini ya? Flash vote body. Topple. Zoom C car. Flash vote body. Topple. Heading to a colony of Tuckman and Tifkin. Zoom C. Latest photo. Hit data. Video recording button. Pause recording. Topple. Heading to a colony of Tuckman and Tifkin.
mateng banget. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi yang kedua Ini ya. kali disambi mboten napa-napa nggih. Mboten tadi pengajian. Monggo bebas mohon. Yang penting mendengarkan. Oke, Pak. Saya bawa buku kecil ini ya. Judulnya adalah Beginilah Akhlak Seorang Muslim. Ya. Beginilah akhlak seorang muslim. Mestinya ya. Ya. Ini karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, akhlak itu adalah sesuatu ya bentuk penciptaan ya batin ya, batinnya seseorang. Manusia itu mempunyai dua bentuk ya, ada bentuk lahir dan bentuk batinnya. Ya. Bentuk lahir yaitu ciptaan Allah yang berbentuk badan. Sebagaimana kita ketahui bahwa bentuk lahir ini ada yang bagus, ada yang cantik, ya, ada yang buruk, ada yang jelek, ada yang di antara keduanya. Demikian juga dengan bentuk batin. Ini ada yang baik, ada yang buruk, dan
ada di antara keduanya, tengah-tengah. Nah, bentuk batin inilah yang disebut dengan akhlak. Jadi kalau kita bicara akhlak ini masalah batin ya. Jadi akhlak ini ya bentuk batin yang menjadi watak dan sifat seseorang ya, yang muncul di permukaan menjadi perilaku seseorang. Jadi perilaku seseorang itu menunjukkan batinnya atau akhlaknya ya. Di samping bawaan, akhlak juga dapat diusahakan, dilatih. Misalnya orang yang tidak bisa ketemu, bisa ketawa atau tersenyum kepada temannya, ada loh. Ketemu temannya nggak bisa ketawa, meneng ya, bersemut atau bagaimana ya. Nah itu bisa dilatih. Kalau kita ketemu teman ya berusaha paling enggak ya, nah kayak gitu ya, kita tarik bibirnya itu sudah tersenyum ya, karena menunjukkan apa, akhlak yang bagus. Jangan malah bongkereng atau bagaimana atau melengos ya, itu contoh ya, karena bentuk batinnya itu menunjukkan apa, lahirnya menjadi perilaku, berarti akhlaknya seperti itu ya, baik dan buruknya. Itu contoh ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang penting kita harus mengetahui akhlak itu tidak hanya kepada sesama ya, tetapi akhlak kepada Allah itu bagaimana, akhlak kepada sesama bagaimana, nanti penjelasannya ya. Nah, yang pertama yang harus kita pahami, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada pencipta kita. Ya. Bagaimana? Ini harus ada 3 poin yang harus kita lakukan atau yang kita wujudkan untuk menjadi seorang muslim yang berakhlak baik kepada penciptanya. Nah, minimal 3 ini ya. Yang pertama apa Bapak Ibu? Menerima dan membenarkan berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, membenarkan dan menerima berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan menolak atau menyalahkan, ya kan? Lawan dari menerima kan menolak. Lawan membenarkan adalah menyalahkan. Berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selain menerima, mengamalkan dan menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kalau mencuri itu dipotong tangannya, ya harus dipotong. Nah, itu menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan seterusnya ya, contoh ya. Yang ketiga, menerima takdir, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sabar. Ya, menerima takdir dengan sabar dan ridho, rela. Nah, ini akhlak seorang muslim terhadap sang pencipta itu 3 tadi ya. Yang pertama menerima dan membenarkan berita dari Allah. Yang kedua menerima dan mengamalkan, menerapkan hukum-hukum Allah. Yang ketiga menerima takdir Allah dengan sabar dan ridho. Bagaimana contoh menerima takdir yang tidak ridho? Nah, contohnya istri saya meninggal, terus saya menangis jerit-jerit sampai sak kemendung krungu, bahkan di mic ya, nangis di mic. Nah, itu bentuk tidak ridho, itu contoh ketidakridhoan ya, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, ini masalah tidak menerima takdir ya. Saya dulu di tahun 91 saya di Bekso Kalibawang ya. Di sana kan dari
Wah, sami galuh sampai Dekso itu kan bronjong. Jalannya bronjong. Nah, di situ ada seorang SMA Kalibawang ya. Rumahnya sana. Sami galuh itu kan mau ke sekolah di Dekso di SMA itu. Oke. Naik sepeda motor ya. Mungkin ugal-ugalan atau gimana itu. Ya. Apa ucapannya? Ya saru-saru. Kaki 4, binatang kaki 4 disampaikan. Padahal nggak ada yang diamuk-amuk. Ngamuk-amuk siapa itu? Menyalahkan orang lain padahal dia salah sendiri, kan? Jatuh. Ucapannya begini. Elik-elik lah. Akhirnya mati ya, sang anak tadi. Itulah bentuk contoh ya tidak bisa menerima takdir. Ya. Kalau menerima bagaimana? Mestinya ucapannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Allahumma jurni Fi musibatihi fi musibati wa ahlihi wa akhlif li khairan khairan minha. minha. Itu kalau kita dapat musibah, dapat kekurangan, dapat kejelekan, doanya seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa kepada Allah. Allahumma jurni, ya Allah, berilah aku balasan. Ya. Wa akhlifli dan gantian dan ganti dari musibah ini ya khairan minha, yang lebih baik dari musibah ya. Maka ini sudah dipraktekkan oleh sahabiah namanya Ummu Salamah ya. Ummu Salamah itu kan istrinya sahabat Abu Thalhah. Nah, Abu Thalhah meninggal ya, kemudian mengadu kepada Nabi, wahai Nabi, suamiku meninggal. Ya udah berdoa, diajari doa tadi. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah balasan dari musibahku ini dengan yang lebih baik dari ini. Betul, terkabul doa dari Ummu Salamah tadi. Suaminya meninggal, kemudian Ummu Salamah dilamar oleh Nabi. Ya, berarti kan Abu Thalhah dengan Nabi mulia yang mana? Nabi. Mulia Nabi. Nah, terkabul doanya. Ya. Nah, ini contoh menerima akhlak menerima takdir. Kita terima takdir baik, kita terima dengan senang hati. Takdir yang tidak baik, tidak menyenangkan ya, misalnya kesandung ya, innalillahi wa astagfirullah. Jangan malah misuh-misuh dan sebagainya. Itu contoh-contoh akhlak tentang akhlak seorang muslim kepada penciptanya. Ada 3 poin ya yang harus kita garis bawahi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang akhlak kepada sesama muslim, sesama manusia. Bagaimana akhlak sesama manusia itu? Kadang-kadang kalau kita nggak belajar nggak tahu itu akhlaknya harus bagaimana, ya kan? Yang pertama ada 3 bentuk juga akhlak kepada sesama manusia, ya. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Perhatikan, ini akhlak seorang muslim yang baik, tidak mengganggu orang lain. Maka termasuk ini ada di jalan-jalan ada polisi tidur, itu seharusnya sebetulnya mengganggu itu. Ya, polisi tidur itu kan mengganggu perjalanan. Tapi Pak Abi, ditulis wae jalan pelan-pelan, hati-hati banyak anak. Itu kan nggak mengganggu ya kan? Itu contoh ya, contoh. Jadi kita tidak boleh mengganggu orang lain, baik itu gangguan apa saja ya yang mengganggu. Bahkan nuwun sewu, kalau takbir aja itu, kalau di masjid saya itu saya batasi Pak, jam 9 atau jam 10 itu sudah harus berhenti, jangan dihoren ya. Kan ada banyak tetangga kita masjid-masjid sana takbir itu pakai yang malam
Idul Fitri Pakai atau pengeras, iya. malam Idul Adha ya, Pakai pengeras sih. semalam penuh ya, Iya. dicorong itu kan takbirnya, itu namanya mengganggu orang lain ya kan? Mengganggu walaupun itu takbir Allahu Akbar, nah, itu kalimat yang baik, itu saja dianggap mengganggu. Ya kalau sampai jam 9 atau jam 10 ya udah nggak usah dicorong, tapi kalau mau lek-lekan ya takbirnya di masjid itu aja tanpa dicorong itu, karena mengganggu. Karena apa? Yang mendengar itu ada yang muslim, ada yang non muslim, ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang kepingin tidur, gitu. Iya. Karena malam itu kan harus tidur Iya. untuk istirahat. Itu saja takbir, ya harus kita tahu diri, ya tidak boleh mengganggu orang lain. Nah ini poin yang pertama ya, akhlak yang baik adalah tidak mengganggu orang lain. Yang kedua, berbuat baik kepada orang lain. Nah ini akhlak seorang muslim itu berbuat baik kepada orang lain. Ya sebaliknya tadi, tidak mengganggu orang lain itu berarti dibalik ya harusnya berbuat baik kepada orang lain. Macamnya banyak sekali kok Bapak Ibu. Contohnya ya, kalau saya jalan pakai sepeda ontel atau sepeda motor, kok di jalan itu ada belarak malang ini ya, belarak jatuh ngalang-ngalangi jalan. Akhlak yang baik adalah berbuat baik kepada orang lain. Bismillah, belarak ini saya singkirkan supaya nanti teman saya belakang ini tidak terganggu atau tidak jatuh. Belarak, batu atau apa saja yang di jalan kita singkirkan, ya. Nah, itu adalah berbuat baik kepada orang lain, ya. Tersenyum kepada siapa saja ketika ketemu, itu juga berbuat baik, ya. Kan tanpa modal itu tersenyum itu. Kalau memberi hadiah kan pakai modal ya. Tapi kalau tersenyum itu berbuat baik kepada orang lain yang tanpa modal. Itu saja masih ada orang yang sulit untuk tersenyum kepada orang lain. Ya bagaimana akhlaknya? Ya monggo ini memang harus seperti ini ya. Kemudian yang ketiga, akhlak yang baik kepada sesama manusia adalah berwajah manis. Ya ini perhatikan ya, berwajah manis dan ceria ketika kita bertemu dengan orang lain. Nah, itu Masya Allah, ini pendidikan Islam Pak, Bapak Ibu ya. Nah, kita ulangi, yang pertama tidak mengganggu orang lain ya, tidak mengganggu ya. Kemudian yang kedua berbuat baik kepada orang lain. Yang ketiga berwajah manis, tidak cemberut ya, tidak kecut ya gitu ya, kepada siapa saja ya, kepada manusia. Nah, itulah pelajaran Islam yang mengajarkan kepada kita kebaikan. Maka kalau ada orang yang suka mengganggu, orang yang suka berbuat tidak baik, kemudian orang yang tidak berwajah manis, maka ini harus belajar bagaimana mewujudkan, mempraktekkan agama Islam ini dengan sebaik-baiknya. Kalau nggak belajar ya tahu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kepada orang tua apalagi ya, mengatakan saja ini sudah termasuk dosa besar. Ini anak-anak yang ada ya, jangan sampai kamu anak-anak yang mengucapkan kepada orang tua, mengucapkan hanya 2 huruf, A sama H atau U sama H, itu sudah dosa besar di neraka kalau nggak minta maaf pada orang tua yang ya, ini bahaya. Apalagi sampai memukul orang tua, membunuh orang tua. Ada nggak orang yang membunuh orang tua? Ada Pak, banyak.
membuang orang tua, dibuang di alas sama karena ganggu pekerjaannya dan sebagainya. Wah, ini berat sekali nih hukumannya, ya. Mengucapkan saja ini dosa besar. Perhatikan anak-anak ya. Kalau diperintah siap gitu jawabnya. Jangan mama ini nggak tahu saja, saya baru belajar ini, nggak boleh itu. Tapi ucapkan dengan yang baik. Maaf, sebentar lagi aja, 2 menit, ya itu boleh. Jangan malah bilang atau nah, itu dosa besar. Harus minta maaf pada orang tua yang diperbuat jelek tadi. Nah ini betul-betul ya, monggo saya juga berusaha untuk mengamalkan ini, tidak hanya omong kosong atau kowe ngono ming pinter ngomong ora iso praktek. Ini saya juga berat Pak Bu, karena saya ngomong itu juga harus memberi contoh ya, konsekuen. Karena guru itu ya tidak boleh hanya ngomong roh tapi nggak dipraktekkan. Itu dosa besar juga itu ya, ngapusi ya. Yang terakhir, cara memperoleh akhlak yang mulia ya, ada caranya, perhatikan ya. Akhlak yang baik dapat diperoleh secara bawaan, tetapi juga dapat diperoleh dengan cara dibentuk sebagaimana telah disebutkan di depan tadi. Namun demikian, akhlak baik yang bersifat bawaan tentu lebih sempurna daripada akhlak hasil bentukan. Ya. Di sini Rasulullah mengatakan, ya, tetapi Allah menciptakan kamu memiliki sifat keduanya. Artinya, akhlak baik yang merupakan hasil didikan atau hasil belajar tadi kadang-kadang tidak muncul dalam berbagai kesempatan. Karena akhlak semacam ini yang namanya dibuat-buat, ya kan? Ya. Tapi nggak apa-apa. Ini membutuhkan latihan. Yang belum bisa tersenyum ya nanti tersenyum di cermin, di pengilon itu. Ini apa tersenyum gitu. Nah, gini, itu harus dilatih itu. Itu latihan, bukan guyu dewe di jalan, bercermin. Oke, Mbak Suki pinter ya. Oke, itu membutuhkan latihan, membutuhkan perhatian. Harus selalu diingat ketika terjadi hal-hal yang dapat memancing emosi seseorang. Pernah ada seorang yang datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu bertanya, wahai Rasulullah, perhatikan ini ya, wahai Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Maka beliau memberi wasiat, la taghdab. Wasiatnya cukup singkat. La taghdab. Janganlah kamu marah. Nah ini wasiat Nabi ini, ya. Orang tersebut mengulangi permintaannya beberapa kali, tetapi beliau tetap menjawab, la taghdab, janganlah marah. Nabi SAW pernah bersabda, laisas sadidu bisoro'ati wa innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Nah, perhatikan, orang yang kuat bukanlah orang yang dapat membanting lawannya, bukan, ya. Iso ngebruke musuhe, itu bukan banting kancane ya. Tetapi kata Nabi, orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Nah, itu ketika marah ya ucapannya bukan seperti tadi yang saya sampaikan di tekso tadi ya, ngomel-ngomel, karuan, itu bisa mengendalikan marahnya, sehingga itu adalah kata Nabi orang yang kuat, yang sesungguhnya, orang yang bisa mengendalikan marahnya. Apa maksud membanting tadi? Maksudnya orang yang dapat mengalahkan dan membanting banyak orang. Nah, itu kan orang kuat, bukan itu. Kata Nabi, orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Orang yang kuat bukanlah orang yang dapat membanting lawannya, yaitu orang yang dapat membanting orang banyak. Namun
Orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Orang yang dapat membanting dan menguasai dirinya sendiri ketika marah itulah yang dinamakan orang yang kuat. Penguasaan diri ketika marah tergolong salah satu bentuk akhlak yang baik. Ya. Maka ini kita juga tidak lepas dari memohon kepada Allah, ya Allah, berilah aku akhlak yang baik, ya kan? Jadikanlah aku orang-orang yang tidak mudah marah dan sebagainya. Karena semuanya itu Allah yang ngatur kita. Ya, maka kita jangan lepas doa kepada Allah, ya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi cambuk untuk saya sendiri dan untuk panjenengan semuanya, dan bisa untuk menjadi bekal ya mengarungi sisa hidup kita. Nah, tinggal kita mau dikasih umur berapa. Kalau saya sekarang 57 tahun, kalau umurnya saya nanti 58 ya berarti masih 1 tahun. Nah, 1 tahun itu akan saya gunakan untuk beramal soleh, berbuat baik dan seterusnya, ya kan? Demikian juga panjenengan, kita tidak tahu umur kita itu kapan mau mati, tidak tahu. Maka yang penting kita siapkan bekal setelah kematian. Ya, sangune iki opo, ya kan? Tidak lain hanyalah satu, yaitu Islam dan keimanan. Itu saja ya, iman dan Islam. Ya. Demikian, ada kurangnya mohon maaf, tapi sebelum diakhiri, kalau ada yang ingin bertanya dipersilahkan ya. Ya. Sebelum ditutup ya. Kalau ada permasalahan atau pertanyaan. Dari sebelah timur ada. Ibu-ibu ada masalah? Monggo. Pastor. Mas Panut nggak ada? Oh ya. Moga dipun dahar diunjuk piye ya. Duk kira apa ya? Duk ki. Ya. Rampung. Kembali.